Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dan anugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita tentang salat dari kitab Al-Fiqh Muyassar fi Dhawi Kitab wa Sunnah. Kita telah membahas tentang syarat-syarat salat. Syarat salat itu ada 9. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah berakal, yang ketiga adalah mumayyiz, yang keempat masuk waktu, yang kelima suci dari hadas kecil dan besar, yang keenam menutup aurat, yang ketujuh suci dari najis pakaian, tempat dan badan, yang kedelapan menghadap kiblat, yang kesembilan niat. Adapun pembahasan yang akan kita bahas diantaranya adalah rukun. Rukun adalah unsur hiya ma tata'akawwanu minhal ibadat. Dia adalah unsur-unsur yang bagian dari ibadah itu sendiri. Sebagian ulama mengatakan rukun itu adalah mahiyah. Rukun itu adalah intisari dianya, ibadah itu sendiri. Komponen-komponen dari ibadah itu. Wala tasihhul ibadatu illa biha. Ibadah itu tidak sah kecuali dengan mewujudkan rukun itu. Perbedaan antara rukun dengan syarat. Syarat itu dia bukan dari bagian ibadah. Adapun rukun dia adalah bagian dari intisari ibadah itu. Ya, wal farqu bainaha wa baina asy-syurut anna asy-syartu yataqaddam 'ala al-ibadah. Perbedaan yang lain antara rukun dengan syarat lebih mendahului ibadah. Ya, seperti Islam dan yang kita sebutkan tadi, yang 9. Harus terpenuhi dulu syaratnya sebelum dia beribadah. Wa yastamiru ma'aha. Syarat ini harus berkelanjutan. Harus tetap ada sampai selesai. Yani diantaranya adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sebelum dia sholat, dia sudah harus suci. Kemudian pada saat dia sholat, dia harus suci. Sampai berakhir dengan sholat. Jika pada saat dia sholat, hilang sucinya, batal wudunya, maka sholatnya batal. Ya. Wa ammar arkan, adapun rukun, fahiya allati tashtamilu 'ala al-ibadah min aqwalin wa af'al.
Adapun rukun dia adalah perkataan dan perbuatan bagian dari ibadah itu sendiri. Perbuatan dan perkataan yang dia adalah unsur dari ibadah itu sendiri. Wa arkanuha arba'ata asyara raknan. Rukunnya itu ada 14 rukun. Berapa rukun? 14. La tasqutu amdan wala sahwan wala jahla. Rukun ini tidak boleh gugur, baik disengaja maupun terlupakan maupun karena tidak tahu. Kalau seandainya rukunnya gugur, gugur juga ibadahnya. Ada orang sholat zuhur, dia tidak tahu, baru dia masuk Islam. Sholat zuhur dia, sholatnya cuma 1 rakaat, maka tidak sah, karena belum lengkap jumlahnya. Atau dia sholat hanya berdiri saja, tidak ruku, tidak sujud, tidak i'tidal, maka berarti dia belum sholat, walaupun dia tidak tahu. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa kita beribadah itu harus mengikuti aturan. Tidak boleh kita beribadah semaunya kita. Dengan dalih Allah kan tahu niat awak. Pokoknya ambo beribadah, Allah pasti tahu niat awak. Niat ambo elok. Walaupun niat kita elok, tapi ibadah kita tidak sesuai dengan SOP-nya, prosedurnya, maka ibadah kita tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dalam agama ini, maka amal itu tertolak. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai alasan bagi kita. Pokoknya Allah lebih tahu, enggak bisa. Rukun tersebut yang pertama adalah al-qiyam. Rukun dari solat yang pertama itu adalah qiyam, berdiri. Berdiri di dalam solat fardu bagi orang yang mampu berdiri tegak. Ya, al-qiyamu fil fardi 'ala al-qadiri muntasiba. Betul-betul berdiri tegak dia. Liqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian untuk beribadah karena Allah, qanitin, dengan ketaatan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Imran bin Husain, salli qa'ima, fa'ilam tastati' faqa'idan, fa'ilam tastati' fa'ala jambin. Kata Nabi, salatlah engkau. Ini perintah. Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Jika kamu tidak mampu, dalam keadaan duduk. Jika kamu tidak mampu, dalam keadaan di atas rusuk. Jadi solat kita, kalau solat berbaring itu berbaring ke rusuk kanan, seperti mayat di liang lahat. Ya, dia solatnya menghadap kiblatnya begini, di rusuk kanannya. Fa in taraka al-qiyama fil fariidah li'udhrin,
Kamaradin wa khawfin wa ghairi dhalika fa innahu yu'dharu bidzalik. Wa yusalli hasba hali qa'idan aw 'ala janb. Apabila dia tidak melaksanakan salat itu dengan berdiri di dalam salat fardu, disebabkan karena ada alasan syar'i, ada uzurnya, seperti sakit atau dalam keadaan berperang, ya, dalam keadaan berperang, atau fa innahu yu'dharu bidzalik, sesungguhnya dia diberi uzur untuk itu, maka hendaklah dia salat fa yusalli hasba halihi, dia salat sesuai dengan keadaannya, qa'idan aw 'ala janb, dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Wa amma salatun nafilah, adapun salat sunat, fa innal qiyama fiha sunnatun wa laysa ruknan. Berdiri dalam mengerjakan salat sunat itu hukumnya sunnat, bukanlah rukun dalam salat sunat. Lakin salatul qa'imi fiha afdal min salatil qa'id. Akan tetapi solat orang yang berdiri di solat sunat lebih afdal dari solatnya dalam keadaan duduk. Nah, berarti kalau misalkan Bapak Ibu yang sudah berumur ketika menghadiri solat tarawih, solat tarawih itu sunat atau wajib? Sunat. Di masjid yang mereka pengen untuk semalam itu 1 juz, sudah sholat duduk, nggak ada masalah, ya. Atau dia usahakan dulu dia berdiri, nggak mampu dia, maka dia dengan duduk, sholatnya sah, ya. Walaupun dia mampu berdiri, kalau duduk pun boleh juga. Tapi sholat berdiri lebih afdal daripada sholat dalam keadaan duduk. Kalau ada uzur, ya, orang yang sholat karena ada uzur sama dengan orang yang tidak punya uzur dalam keadaan sempurna. Nabi SAW mengatakan, salatul qa'idi ala nisfi min salatul qa'im. Salat orang yang duduk nilainya separuh dari salat orang yang berdiri. Nah, kalau kita lihat ada solusinya. Kita pengen salat malam atau salat tarawih lebih panjang, lebih khusyuk, ya, kemampuan untuk berdiri tidak ada, silakan. Kita bisa untuk duduk. Yang kedua, takbiratul ihram. Yaitu takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar di awal dari solat. La yujzi'uhu ghairuha. Selain dari lafaz Allahu Akbar itu tidak sah, tidak bisa digantikan. Termasuk juga diterjemahkan Allah Maha Besar, tidak sah. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li musii'is salata, berdasarkan sabda Nabi kepada orang yang keliru salatnya, idza qumta ila salati fakabbir, jika engkau berdiri untuk mengerjakan salat maka bertakbirlah. Bertakbirlah itu perintah. Al aslu fil amri lil wujub.
Hukum asal di dalam perintah itu adalah wajib, bukan pilihan. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Pengharaman solat itu dengan takbir, Allahu Akbar. Dan penghalalan solat itu dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa makna dari tahrim? Ketika orang mengatakan Allahu Akbar, larangan-larangan di dalam solat sudah berlaku. Dia tidak boleh makan, dia tidak boleh minum, dia tidak boleh berbicara kepada orang lain. Dia tidak boleh bergerak banyak yang mengeluarkan dia dari kondisi solat. Wa tahliluhu taslim, wa tahliluha taslim. Penghalalannya adalah salam, yakni sama dengan orang yang pergi umrah atau haji, tahallul dia. Ya. Di awalnya dia berihram, labbaik Allahumma hajj umrah misalkan. Maka ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma umrah, setelah itu berlakulah larangan-larangan ihram. Sampai dia tawaf, sa'i, kemudian bertahallul dengan mengunting rambutnya. Maka gugurlah larangan ihram setelah dia bertahallul. Begitu juga dengan solat. Solat dengan takbiratul ihram, berlakulah larangan-larangan ya dalam solat itu. Setelah dia salam, itu adalah tahallulnya dari solat. Maka setelah itu dia boleh ya berbicara, dia boleh minum, dia boleh makan dan seterusnya. Fala tan'aqidu salatu biduni takbir. Tidaklah sah solat itu, tidak ada wujud solat itu tanpa takbir. Ya. Membaca itu dalam bahasa Arab qomat kamit. Mulutnya digerakkan. Itu namanya membaca, melafalkan. Tidak ada melafalkan dalam hati. Tapi hendaklah dilafalkan dengan mulutnya bergerak. Kalau dia keraskan, namanya jahar. Kalau dia kecilkan, namanya sir. Hanya dia saja tahu. Ya. Nah, ada orang Imam Nawawi, Imam Syafi'i, dia mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah taala, kata Imam Syafi'i, puasa itu tidak sama dengan solat. Masuk solat harus dilafalkan. Sehingga ditafsirkan oleh orang melafalkan apa? Melafazkan niat. Bukan itu maksudnya. Tapi melafazkan takbir. Sebab orang kalau puasa, diam aja dia. Sudah ada tekad di hatinya, sudah sah. Sudah makan. Ya. Kemudian diam aja dia. Terbit fajar. Diam aja dia. Sah. Karena niat itu di hati, bukan di mulut. Berbeda dengan sholat, dia harus melafalkan Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang sholat begini aja, itu enggak sholat, enggak baca dia. Walaupun dia mengatakan saya membaca dalam hati, enggak ada baca dalam hati dalam bahasa Arab. Membaca itu qomat kamit. Ya. Dilafalkan dengan mulut dan lidah. Hanya saja tidak dikeraskan jika seandainya bacaannya sir. Atau kalau seandainya diperdengarkan namanya bacaannya dijaharkan.
Yang ketiga, rukun yang ketiga itu adalah qiraatul Fatihah murattabatan fi kulli raka'ah. Membaca Al-Fatihah dengan tertib pada setiap rakaat. Dia rukun pada setiap rakaat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihatil Kitab, surah Fatihah. Jadi kalau dia tidak membaca, tidak sah salatnya. Wa istathna min dhalika al-masbuq idza adraka al-imam raki'an aw adraka min qiyamihi ma lam yatamakkan ma'ahu min qira'ati al-Fatihah. Wa kadzalika al-ma'mum fi jahriyah yustathna min qira'atiha. لكن لو قرأها في سكوتات الإمام فإن ذلك أولى أخذا بالأحوط. Dikecualikan dari hukum awal. Hukum awal adalah setiap rukun, setiap rakaat harus baca Al-Fatihah. Ini hukum asal. Dikeluarkan dia dari keumuman ini, yaitu orang yang masbuk, makmum yang masbuk. Apabila dia mendapatkan imam sedang ruku, lalu dia ruku bersama imam. Imam sedang ruku nih, ya, lalu dengan Allahu Akbar, lalu dia ruku, dapat dia ruku bersama imam. Imam berdiri, dia berdiri. Jadi imam Allahu Akbar dah ruku, datang dia Allahu Akbar, sama-sama ruku. Berarti dia mendapatkan ruku imam dengan rukunya. Bukan misalkan imam ruku, dia datang, imam berdiri, dia ruku. Nah, berarti dia enggak dapat rukunya imam. Atau imam sudah i'tidal, dia kejar imam, ruku dia, kemudian dia i'tidal. Berarti dia tidak dapat ruku. Enggak boleh kejar imam. Imam kita dapatkan bagaimana kita mulai solat kita seperti itu. Imam i'tidal, lalu kita bertakbir Allahu Akbar, langsung kita lepas dan kita membaca doa i'tidalnya. Ya. Jadi imam makmum yang masbuk, dia mendapatkan imam sedang ruku, lalu dia ruku bersama imam, berarti dia tidak sempat membaca Al-Fatihah. Itu sudah terhitung satu rakaat. Aw adraka min qiyamihi ma lam yatamakkan ma'ahu min qira'atil Fatihah. Atau dia tetap mendapatkan imam sedang berdiri tapi tidak memungkinkan dia untuk menyelesaikan Al-Fatihahnya. Dia ruku bersama imam. Karena Nabi SAW mengatakan, "Innama ju'ila al-imam liyutamma bihi." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Apabila dia bertakbir, bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u. Apabila dia ruku, maka rukuklah. Jadi ketika kita sholat, imam sudah ruku, kita ruku. Jangan tunggu dulu. Atau kita selesaikan dulu bacaan kita. Jangan terlambat. Kondisi makmum dengan imam itu ada 4. Mendahului imam, berbarengan dengan imam, mengikuti imam, terlambat dari imam. Mendahului imam nggak boleh, malah diancam kepalanya dirubah menjadi kepala keledai. Berbarengan dengan imam makruh. Mengikuti imam ini yang diperintahkan. Mengikuti imam itu apa? Imam dulu baru diikuti langsung.
Terlambat dari imam, imam sudah berdiri, dia masih juga ruku misalkan. Atau imam sudah duduk, dia masih tetap sujud, lama sujudnya. Malahan sudah separuh imam duduk, baru dia berdiri. Ini makmum yang terlambat. Malahan kalau seandainya makmum terlambat 2 rukun dari imam, mana nih? Contoh misalkan, dia sujud, ruku, imam ruku. Lalu imam berdiri, dia masih ruku. Imam sudah sujud, dia masih ruku. Nah, ini terlambat namanya. Kata ulama, terlambat dari imam dari 1 rukun sama dengan mendahului imam. Maka enggak boleh kita terlambat. Idza ka'far ka'u. Apabila dia ruku, rukulah. Walaupun belum selesai bacaan Al-Fatihah kita. Ya. Wa kadzalika al-ma'mum fi jahriyah. Begitu juga makmum yang mengikuti imam salat jahriyah. Ya. Yustafna min qira'atiha, dikecualikan dari membacanya. Ini dari satu pendapat. Idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika Al-Quran dibacakan, maka dengarkan dan simak. Atau dengarlah dan diamlah. Wa ansitu adalah diam. Ya. Maka ketika imam membaca, kita diam. Walakin law qara'aha fi sukutatil imam, fa inna dzalika aula. Tapi kalau dia baca Al-Fatihah pada saat imam, di mana diamnya imam? Antara setelah selesai Al-Fatihah dengan bacaan surat, atau setelah bacaan surat menjelang ruku. Itu namanya diamnya imam. Bukan imam membaca Al-Fatihah ayat pertama, ketika imam diam, dia kejar baca Al-Fatihah. Enggak. Dengar Al-Fatihah itu sampai selesai. Ya. Jika seandainya dia mampu membaca Al-Fatihah pada saat diamnya imam, maka itu lebih utama untuk mengambil kehati-hatian. Kalau tidak, ya, kita boleh tidak membaca ketika bacaan jahar. Sebagian pendapat ulama mengatakan harus baca Al-Fatihah. Kalau pendapat yang kedua, setelah membaca Al-Fatihah imam, kita setelah mengaminkan imam membaca surat atau ayat, maka kita tetap membaca Al-Fatihah. Ini pendapat yang kedua. Boleh kita memilih yang pertama, boleh juga kita memilih yang kedua. Yang keempat, ar-ruku' fi kulli raka'ah. Ruku' pada setiap rakaat. Liqauli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, surah Al-Hajj ayat 77, hai orang beriman, ruku'lah dan sujudlah. Ruku' dan sujud itu adalah ibadah. Maka oleh karena itu kita tidak boleh ruku' kepada orang manusia. Ya, tidak boleh kita ruku' kepada manusia. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam li musii shalah. Perkataan Nabi kepada orang yang keliru salatnya, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Lalu rukuklah sampai engkau betul-betul tumakninah di dalam ruku. Maka ini adalah rukun yang keempat. Rukun yang kelima dan keenam adalah bangkit dari ruku dan iktidal, berdiri.
itu adalah bagian dari rukun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang keliru tadi, warka' hatta tatma'inna raki'an thumma irfa' hatta ta'tadila qa'ima. Rukul engkau sampai tumakninah di dalam ruku, dalam keadaan ruku, dan bangkitlah dari ruku sampai engkau sempurna berdiri. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sampai dia menegakkan punggungnya. Ya, jadi kalau dia seandainya ruku begini, ya, sami Allahu liman hamidah, baru gini aja, baru belum berdiri gini aja, langsung dia sujud, berarti belum sempurna i'tidalnya. Dia harus berdiri dan harus ada tumakninah di dalam i'tidalnya. Ukuran i'tidal tumakninah itu yaitu kembalinya setiap persendian kepada tempatnya. Ya, jadi harus luruskan punggungnya. Kemudian yang ketujuh, sujud. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, wasjudu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang keliru salatnya, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajida." Sujudlah engkau sampai engkau tumakninah di dalam sujud. Ya. Sujud betul-betul kita mentamkinkan, memaksimalkan peletakan kepala kita atau jidat kita, kening kita di lantai. Tidak boleh digantung. Saya melihat ada orang waktu mulai corona kemarin, sujudnya ngantung. Bahasa ngantung, tidak sampai ke karpet. Sampai saya lihat begini, ini sholat orang ini gimana nih? Lalu saya lihat dari bawah, iya ngantung. Lalu saya tanya, kenapa kok ngantung? Oh iya, saya beristihad selama ini, saya ragu kalau ada nanti virus. Ya kan sudah ada masker. Ya. Wa yakunu as-sujud fi kulli raka'atin marratayn ma'al a'dha' as-sab'ati al-madhkura fi hadits Ibn Abbas. Sujud itu pada setiap rakaat 2 kali. Sujud di atas 7 anggota badan yang disebutkan dalam hadis Ibn Abbas. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Al-jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi. Jidat kata Nabi, tapi Nabi mengisyaratkan dengan hidung. Maka dalam riwayat yang lain dikatakan tidaklah sempurna salat seorang yang tidak meletakkan hidungnya di tempat jidatnya. Ini maksudnya betul-betul jidatnya, hidungnya juga kena dengan lantai. Ya, apa yang disentuh oleh jidat, oleh kening kita. Jadi betul-betul disempurnakan, ya, meletakkan hidung dan kening kita. Wal yadaini, 2 tangan. Ini dihitung 1 di wajah, 1. 2 tangan berarti sudah 3. Wa rukbatain, 2 lutut sudah 5. Wa atrafil qadamaini, atraf qadamain berarti ujung jari kita, ujung jari kaki. Kemudian dihadapkan ke kiblat. Maka kalau ada orang sujud, kakinya diangkat kedua-duanya, berarti dia tidak sujud di
7 anggota tubuhnya. Karena kakinya harus nempel. Kemudian yang sunnah itu adalah diarahkan jari kakinya itu ke kiblat, bukan diluruskan ke belakang. Tapi diarahkan ke kiblat. Yang ke-8 dan 9, ar-raf'u minas sujudi wal julusu baina sajadatain. Yaitu bangkit dari sujud, betul-betul bangkit, dan duduk di antara sujud. Begitu juga punggungnya harus diberdirikan. Jangan dia sujud baru berdiri sedikit sudah sujud lagi dia. Kan bacanya sedikit cuma katanya Allah maghfir, Allah maghfir, Allah maghfir, Allah maghfirli, Allah maghfirli, terus turun. Tidak, harus didirikan punggungnya, duduk dengan sempurna. Karena Nabi SAW mengatakan, "Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan." Lalu bangkitlah dari sujud sampai engkau tumakninah di dalam duduk. Yang ke-10, at-tama'ninah fi jami'il arkan. Yang ke-10 rukunnya adalah tama'ninah. Tama'ninah ini rukun ternyata. Di setiap rukun juga. Wa hiya sukunu. Dia itu adalah tenang, diam. Itu namanya tama'ninah. Diamnya kita, berhentinya kita. Wa takunu biqadri al-qawl al-wajib fi kulli ruknin. Berapa lama kita berhenti itu? Selama seukuran kadar wajib dari kita membaca bacaan. Dan tama'ninah itu tidak tergesa-gesa. Ukuran dalam hadis yang lain kembali persendian pada tempatnya. Jadi kalau seandainya ada kita mengetahui solat 23 rakaat dengan 7 menit, itu enggak ada tama'ninahnya. Kalau tidak ada tama'ninahnya, sah enggak solatnya? Enggak sah. Karena rukunnya, musi solatahu, orang yang keliru solatnya ini, dia solat. Lalu dia datang kepada Nabi, Nabi sedang duduk. Sallim ala Nabi SAW, dia salam kepada Nabi, Nabi jawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salli, fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, solatlah engkau, sesungguhnya engkau belum solat. Pergi dia lagi, solat dia. Solat seperti yang pertama, cepat-cepat. Lalu datang lagi ke Nabi, Assalamualaikum. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Salli, fa innaka lam tusalli. Diulang lagi, kamu solat kamu, sesungguhnya engkau belum solat. Sampai ketiga, begitu juga. Datang kepada Nabi, Nabi tegur lagi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsin ghairaha." Ya Rasulullah, aku tidak bisa lebih baik dari itu. Lalu Nabi ajarkan hadis-hadis, potongan hadis yang kita sampaikan tadi. Kata Nabi SAW, "Idza qumta ila salati fa asbil wudu, ثم استقبل الكبرة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك كلها في صلاتك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها." Kemudian lakukan itu semua dalam salatmu. Tama'ninah. Fa amrahu sallallahu alaihi wasallam musi'a biha fi salatihi fi jami'il arkan wa li amrihi lahu bi'adati salati tarkihi at-tama'ninah fiha.
Sebabkan karena Nabi memerintahkan orang keliru solatnya untuk mengerjakan tumakninah pada seluruh rukun. If'al dzalika fi sholatika kulliha. Kerjakan itu semua dalam solatmu. Kemudian Nabi memerintahkan kepada orang yang keliru solat itu untuk mengulangi solatnya ketika dia tidak mengerjakan solat itu dengan tumakninah. Maka solat kita jangan tergesa-gesa. Ya. Yang ke-11, at-tasyahhud al-akhir. Tasyahud akhir. Ya, yang mana diikuti dengan salam setelah itunya, ya. Liqauli Ibnu Mas'udin, kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tasyahhud, assalamu 'ala Allah min ibadihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu wassalamu 'ala Allah, walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Tasyahud akhir itu adalah at-tahiyyatu lillahi salatu thayyibat. Itu namanya tahiyat atau at-tasyahud. Kata Ibnu Mas'ud, kami dulu mengatakan sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud, assalamu 'ala Allahi min ibadihi. Lalu Nabi mengatakan, jangan kalian ucapkan assalamu 'ala Allah, assalamu 'ala Allah min ibadihi, walakin akan tapi katakan at-tahiyyatu lillahi wassalatu wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Fadalla qawluhu qabla an yufrada ala annahu fardun. Nah, ucapan yang mengatakan sebelum diwajibkan, kami dulu mengucapkan sebelum diwajibkan tasyahud seperti ini. Nah, berarti maknanya tasyahud itu adalah fardun, yaitu kewajiban. Baik. Yang ke-13, 12, 13 dan 14 setelah solat kita lanjutkan insyaallah taala. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wallahu taala alam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tinggal rukun lagi, tiga rukun lagi. Yang pertama, rukun yang ke-12 yaitu duduk untuk tasyahud akhir. Duduknya berarti hay'ahnya, bentuk pelaksanaannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan selalu beliau lakukan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Kemudian yang ke-13 at-taslim, salam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tahliluha at-taslim." Yaitu penghalalnya adalah salam, yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi kepada bagian kanan, kepada yang kirinya assalamualaikum warahmatullahi, tanpa dibuka tangannya. Tidak ada anjuran untuk membuka tangan ketika salam ke kanan dan ke kiri. Yang ke-14 adalah tertib, yaitu berurutan rukun-rukun yang ada, sebagaimana yang disebutkan dari awal tadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan rukun-rukun ini secara beraturan, tertib. Yang awal didahulukan, yang belakang dibelakangkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dan Nabi juga pernah salat di atas mimbar. Ya, setelah solat beliau mengatakan, setelah sengaja aku solat di mimbar agar kalian bisa mencontoh solatku. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan orang keliru solatnya dengan mengatakan thumma, yani thummarka hatta tatma'inna raki'a, thummarfa, thumma. Ini menunjukkan bahwa adalah berurutan.
Lakukan ini dulu, setelah selesai baru dilakukan poin yang kedua, poin yang ketiga, dan seterusnya. Dan ini menunjukkan adalah tertib. Maka di dalam pelaksanaan sholat harus tertib, tidak bisa sonsang, nggak boleh dibalik. Ya, yang belakang didepankan, depan dibelakangkan, maka itu menjadikan sholat kita tidak sah. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang dapat kita sampaikan pembahasan kita. Kita masuk ke tanya jawab. Mana yang lebih utama, sholat witir 3 rakaat dengan 1 salam atau 2 kali salam? Yang paling banyak itu lakukan oleh Nabi adalah 2 kali salam. 2 rakaat dulu, kemudian ditambah dengan 1 rakaat. Nabi SAW mengatakan, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukum subha falyutir biraka'atin. Apabila khawatir seorang datangnya fajar, subuh, maka witirlah dengan 1 rakaat. Adakah dalil khusus membaca doa sapu jagat pada hari tasyrik? Yani Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu apakah ada anjuran untuk membaca doa tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana membaca takbir sesuai sunnah pada hari tasyrik setiap selesai solat 5 waktu? Apakah dipimpin oleh 1 orang lalu diikuti bersama atau sendiri-sendirian? Hukum asal adalah sendiri-sendirian. Imam baca sendiri, makmum sendiri-sendiri. Tapi kalau berketepatan sama, enggak apa-apa. Ya. Jadi tidak juga kalau kebetulan sama, enggak boleh sama. Enggak. Ya sudah, masing-masing membaca takbirnya. Boleh jadi imam pakai mic untuk mengingatkan juga yang lain, gitu aja. Tapi tidak mesti dipimpin imam dulu pada bacaan pertama, kemudian takbir keduanya baru makmum bersama-sama, kemudian enggak. Imam membacanya terus, makmum juga membacanya terus. Berapa kali baca? Pilih bilangan ganjil. 3, 5. Karena tidak ada ketentuan berapa yang harus dibaca takbirnya. Wallahu a'lam. Saya sedang was-was Ustaz. Kasur saya udah 2 kali diompolin adik saya dengan berumur 11 tahun. Sudah saya siram pakai air. Sampai siram pakai pengharum. Dan sudah saya jemur 2 hari. Jarak dari saya jemur itu sekitar 2 minggu. Tapi saya mencium masih ada kayak bau pesingnya. Saya harus bagaimana? Apakah saya tidur di atas benda najis? Apa setiap solat yang harus bersih dan ganti pakaiannya atau bagaimana? Alas. Ya, kalau memang masih basah, udah kering itu belum? Kalau kering kemudian kasih, kan kasur itu dikasih spray. Ya. Nah, spraynya kan kering. Yang di bawahnya juga kering. Ya. Dan dengan demikian insyaallah tidak apa-apa. Apakah sah solat di depan masjid yang ada kuburannya tapi ada jarak kurang lebih 3 meter dari mihrab? Pertanyaannya, apakah kuburannya di dalam masjid atau di luar masjid? Maksudnya apakah di dalam bangunan masjid atau di luar masjid? Jika seandainya kuburan itu di luar dinding masjid, bukan di dalam masjid, ya, di luar dinding masjid, maka solatnya sah sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Muqbil. Pertanyaan datang dari muridnya Indonesia yang menanyakan bagaimana solat di masjid yang di depan mihrabnya, yakni arah mihrabnya ada kuburan. Kata Syekh, solatnya sah selama sudah dibatasi oleh dinding masjid, tidak bagian dari masjid. Ya. Adapun makna dari hadis la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu 'ilaiha, janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan solat menghadapnya,
yaitu apabila tidak ada pembatas. Ya, cuma terjadi perbedaan para ulama. Kalau Syekh Muqbil menilai bahwa dinding masjid sudah cukup. Sebagian pendapat mengatakan harus dibikin dinding lagi yang memisah antara dinding masjid dengan dinding kuburan. Dan itu adalah khilaf di antara ulama selama kuburannya tidak di dalam masjid. Kalau di dalam masjid tidak boleh. Ya, kalau seandainya kuburannya di dalam masjid, terkadang ada di antara saf pertamanya, ya, maka itu tidak boleh sholat di sana. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan perasaan bangga, senang ketika kita melakukan suatu kebaikan yang awalnya kita lakukan sembunyi-sembunyi, tapi ada seseorang melihat tanpa kita sadari, dan tiba-tiba orang tersebut menyebut kebaikan kita di depan orang lain, orang ramai, sehingga mata mereka tertuju kepada kita. Secara spontan kita kaget sekaligus muncul dalam hati perasaan senang. Kita udah berusaha menekan perasaan ini dengan istighfar, tetapi perasaan ini selalu muncul. Apakah itu termasuk riya? Sehingga setiap ada kebaikan yang terjadi di kampung kami, orang itu sudah menembak bahwa saya yang melakukan, padahal tidak semua yang saya lakukan. Rasa gembira ketika dipuji oleh orang perbuatan kita yang kita tidak berniat untuk dipuji, maka itu bisyarah, kabar gembira yang telah dipercepat oleh Allah. Ya, biasanya orang yang memang dia melakukan karena Allah, lalu dia ada rasa pujian, kemudian bangga dia, yakni senang, biasanya itu menambah motivasi dia untuk berbuat lagi. Ya. Adapun kalau seandainya setiap kita berbuat lalu dituju oleh orang, oh itu sefulan, sudah kita kata, oh itu bukan saya yang buat. Sampaikan. Ya, jangan kita berbangga dengan apa yang tidak kita buat. Ya. Nah, jadi sampaikan, maaf, yang itu tidak saya buat. Ya. Kita sampaikan aja. Wallahu a'lam. Ustaz, sejak baru lahir saya dirawat oleh om dan tante saya. Om saya kakak dari ibu saya. Karena mereka qadarullah tidak dikaruniai keturunan, dan tante cukup posesif dan terasa tidak memberikan pemahaman tentang orang tua kandung saya, bahkan boleh dikatakan tidak membahas. Sekarang saya sudah kuliah dan sudah mengetahui, meskipun kalau saya ke tempat orang tua kandung terlihat tante sedikit membatasi. Pertanyaan saya, dalam kondisi tante yang merasa membatasi dan merasa menguasai saya dan orang tua kandung yang beranggapan kalau dahulu menitipkan saya itu diasuh tante karena kasihan dengan tante yang tidak punya keturunan. Namun sekarang merasa sedih karena dibatasi hubungan dengan anak kandung sendiri. Bagaimana saya harus bersikap? Manakah yang lebih utama dihormati jika harus memilih, tante atau orang tua kandung? Jawabannya orang tua kandung. Bagaimanapun juga orang tua kandung itu nggak bisa diganti. Ya, orang tua nggak bisa diganti. Dialah yang melahirkan kita. Ya, walaupun dari kita hari pertama langsung tante ini membawa, kan bukan tante yang melahirkan kita. Ya, tante, orang tua kita, ayah dan ibu kita nggak bisa digantikan. Walaupun setelah itu dia biarkan kita, terlantarkan kita, kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua tetap ada. Tidak hilang. Walaupun ayah ibu kita tidak memperhatikan kita. Karena berbakti kepada orang tua bukan kompensasi. Kompensasi terhadap dia membesarkan kita. Tidak. Ini adalah kewajiban yang telah diwajibkan. Wa qada rabbuka alla ta'budu Rabbmu telah menetapkan bahwasanya janganlah kamu membadai kecuali dia saja, yakni Allah. Kita mentauhidkan Allah, ini kewajiban pertama. Kewajiban kedua setelah mentauhidkan Allah adalah berbakti kepada orang tua. Nah, jadi kebaikan tante kita, om kita tidak dilupakan. Ya, man
sana'a lakum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang membuat kebaikan kepada kalian, maka balas kebaikannya. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan apa yang bisa kita balas dia, doakan. Sampai kita merasa dengan doa kita ini kita sudah memberikan balasan yang setimpal. Ya, dan kita akui, kita mensyukuri, ya, berterima kasih kepada tante dan om. Akan tetapi orang tua kita lebih diutamakan. Nah, lalu bagaimana kita menyikapinya? Sikapi dengan cara baik. Pandai dan berpandai-pandai. Ya, orang tua kita tidak tersinggung, kita tetap juga berbakti orang tua kita, ya tante kita juga kita hormati. Wallahu alam. Izin Ustaz, apakah boleh mengambil air wudu dari bak mandi yang terkadang bercampur dengan sabun atau semacamnya ketika mandi? Gimana hukumnya? Hah? Ini sudah kita pelajari. Air yang suci bercampur dengan sesuatu yang suci, ya, tidak mengeluarkan kesuciannya. Ya, masuk sabun misalkan. Sabun itu suci atau tidak? Kalau ada yang mengatakan sabun tidak suci, berarti selamanya mandi dengan najis. Nah, jadi sabun itu adalah suci, tidak najis. Maka sesuatu yang masuk dalam bak air, ya, yang bersih, yang suci, tetap suci dia. Kecuali kalau mendominasi, ya, sudah merubah keluar dari, kayak ini air nih putih, lalu masukkan susu, berarti berubah putihnya menjadi putih susu. Berarti ini bukan air lagi, namanya susu. Karena dia cair, maka disebutkan air susu. Ya. Masukkan kopi, ya, bubuk kopi, ya. Lalu dia menjadi kopi, tidak air lagi, gitu loh. Karena sudah mendominasi. Ya, maka tetap dia suci, tapi tidak bisa mensucikan, tidak tohur lagi namanya. Baik, saya rasa sampai di sini dulu yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.